Ahsanallahu ilaika ya Ustadz. Amin, amin ya rabbal alamin. Qadarullah, wanita itu memiliki waktu-waktu di mana hormonal sangat mempengaruhi mood, bahkan keimanan. Maka sepertinya ikhtiar untuk mendapatkan istiqomah itu menjadi sebuah hal yang lebih berat dibandingkan laki-laki. Maka butuh ikhtiar yang double untuk tetap menguatkan keimanan agar hati tetap tenang, ibadah tetap dijalankan, segala peran-peran baik tetap dilaksanakan. Pertanyaannya, bagaimana kami wanita bisa terus mempertahankan keistiqomahan keimanan ini dalam segala kondisi? Masya Allah, insya Allah terus mencoba mendawamkan qiyamul lail, al-ma'thurat, tilawah, juga menjaga wudhu. Tapi ternyata masih belum bisa menstabilkan kondisi. Hormonal lebih kuat rasanya. Huhuhuhu. Allahu alam, jazakallah khair sebelumnya Ustadz wa iyaka. Nah, Masya Allah, ya di sini memang problematika seorang wanita itu juga banyak. Tetapi di sini bukan berarti mengatakan bahwasanya laki-laki sedikit, tidak, laki-laki justru lebih banyak. Walaisa dzakaru kal unsa, tidak samalah antara laki-laki dan perempuan. Perempuan ketika disuruh untuk mencoba beban yang diterima oleh laki-laki, ini saya tidak akan sanggup. Laki-laki pun juga sebaliknya, ketika menerima beban yang diterima oleh wanita, maka pun laki-laki tidak akan sanggup. Jadi intinya apa? Semua saling memegang beban dan amanah dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah di sini perkara memang kalau misalkan wanita itu memiliki hormonal yang dapat mempengaruhi mood, keimanan, ya kan, sudah mencoba untuk ibadah berbagai macam hal, ya kan, ibadah mahdoh, ibadah sunnah juga tetap dilaksanakan, tetapi ternyata masih kalah dengan moodnya. Nah, di sini mungkin sebagai pengingat kepada kita semua dan anak pribadi dan para ummahat sekalian bahwasanya tujuan kita melakukan ibadah itu coba diluruskan, ya. Biasanya untuk hal seperti ini kebanyakan orang-orang tergelincir, terkena tipu daya setan. Kenapa? Mereka tujuannya ibadah agar untuk hal-hal receh. Apa itu hal-hal receh, Ustadz? Hal-hal receh supaya misalkan moodnya terjaga, ya kan, supaya agar nanti urusannya gampang. Bukan, itu sangat receh. Justru kita melakukan ibadah itu, misalkan kita melakukan qiyamul lail, membaca surat, kita tilawah, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan menjaga wudhunya, itu tujuan utamanya seharusnya bukan untuk menjaga mood kita, ya, bukan mood kita supaya tetap stabil. Ini yang salah. Tujuan utamanya adalah apa? Ya karena Allah memerintahkan seperti ini, kita ikhlas gitu loh. Ketika kita sudah bisa untuk mengikhlaskan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jadi ketika kita ikhlas dan kita siap untuk melakukan apapun, apalagi untuk hal yang lainnya, lebih besar kemungkinannya kita untuk lebih ikhlas. Dan ketika sudah ikhlas, kita pasti ridho. Ketika kita sudah ridho dalam hal apapun, kita pasti akan tenang dalam menjalankan apapun yang Allah uji kepada kita. Makanya ini pengingat untuk kita semua. Tujuannya itu untuk apa? Coba kembali dikuatkan tujuannya untuk Allah, ya kan? Kalau memang bukan untuk Allah, ya kan, coba diluruskan kembali. Bisa jadi ternyata sholat malam kita, al-maksurat kita, tilawah kita, menjaganya wudhu kita, itu tujuannya bukan untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya hanya sekedar untuk urusan-urusan receh dunia. Wallahu a'lam bishawab.